Kalau berkaitan dengan data pemilih, itu yang digunakan adalah SIDALI, Sistem Sidali. Informasi Data Pemilih. Oke, Jadi satu. semua data tentang pemilih, tentang warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Podcastnya KPU Kabupaten Pekalongan yang akan menemani hari-harimu untuk membahas berbagai isu strategis seputar kepemiluan yang akan disampaikan secara informatif, edukatif, dan terpercaya. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu di balik layar pemilu, bagaimana KPU mengelola informasi secara akurat dan transparan. Kita akan membahas bagaimana proses pengelolaan data pemilu tersebut dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga publikasi kepada masyarakat. Termasuk juga bagaimana tantangan dalam menjaga akurasi data agar menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap data pemilu. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kami narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Sigit Prayitno, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat datang Pak Sigit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sigit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sangat-sangat Ini cerah. dengan Mbak Siwi. Mbak Siwi sehat, Mbak Siwi. Alhamdulillah Pak. Terlihat begitu ceria wajahnya. Alhamdulillah, luar biasa. Soalnya ini mau balik kampung juga ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan pembuka Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan Divisi Perencanaan Data dan Informasi, khususnya di KPU Kabupaten Pekalongan, secara umum sebenarnya peran dan fungsi dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Siwi atas pertanyaan yang pertama. Memang Divisi Rendatin itu atau istilahnya itu Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu ada dua bagian yang sangat penting di dalamnya. Baik. Yaitu bagian pertama adalah bagian perencanaan, di mana perencanaan itu bertanggung jawab atas semua kegiatan dan anggaran yang ada di KPU. Jadi Baik. semuanya itu harus direncanakan di awal, itulah fungsi dari perencanaan. Kemudian bagian yang kedua adalah data dan informasi. Data dan informasi ini itu banyak sekali. Jadi KPU itu harus bisa membuat data itu menjadi data yang paling akurat, data yang paling mutakhir, data yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara umum kami kepada pimpinan kami ataupun secara luas dengan publik. Begitu kira-kira untuk Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Baik, untuk perencanaan berarti tadi Bapak itu menyampaikan terkait dengan anggaran ya. Berarti Divisi Rendatin ini sangat perlu bersinergi dengan Divisi Keuangan Umum dan Logistik ya Pak terkait hal tersebut. Betul, karena mereka itu memakai perencanaan yang ada di kami. Jadi semua perencanaan itu bukan hanya di Divisi Kul, tapi di semuanya, termasuk jadwal itu yang dibuat itu ada di Divisi Perencanaan. Maksudnya di sini jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu gitu ya Pak ya. Jadi dari awal itu sudah dibuat dulu perencanaannya seperti apa, kegiatan mana saja membutuhkan anggaran, kegiatan mana saja yang tidak membutuhkan anggaran itu sudah diperhitungkan dari awal. Jadi pelaksanaan ke depan itu bisa lancar tanpa ada gangguan. Begitu Mbak Siwi. Baik, sangat complicated tentunya ya. Apalagi kalau berbicara dengan tahapan pemilu itu kan pasti tidak dalam waktu yang singkat ya Pak. Betul. Berarti perencanaan ini benar-benar harus digodok secara matang agar tidak menyeleweng. Awal mula adalah perencanaan. Iya. Setelah itu baru pelaksanaan. Jadi kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar jeli untuk merencanakannya. Jangan sampai nanti pelaksanaannya itu berbeda dari yang direncanakan. Meskipun memang ada beberapa hal itu yang harus kita menyesuaikan, kita harus beradaptasi. Kalau kita kirim logistik
ke tempat-tempat yang terpencil atau ke tempat-tempat yang ada di pegunungan saja, kalau kita jadwalkan paling tidak 2-3 hari itu sudah sampai. Tapi Iya, kalau di lapangan itu terjadi hal yang tidak kita inginkan, mau berbuat apa? Tapi paling tidak perencanaan adalah faktor yang pertama dan utama harus kita pedomani. baik. Perencanaan adalah faktor utama dan pertama yang harus dipedomani. Itu ya Heeh. teman pemilih, dicatat kalau perlu ditempel di kamar. Oke, Di kamar ya? iya, di Kenapa? kamar. Nanti Karena nggak bisa itu adalah tidur. tempat private, Pak. Oh, Jadi nggak harus bisa. perencanaan gini 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 Oh gini iya, itu iya. bisa disimpan secara Oke, private. oke, oke. Oke, intermezzo ya teman pemilih. Untuk yang pertanyaan kedua ini, Pak. Tadi kan dalam menyampaikan data kepada publik itu kan pasti memerlukan suatu pengelolaan data pemilu. Ya, Kalau secara sistematis itu alur pengelolaan data pemilu dari awal perencanaan hingga publikasi itu seperti apa, Pak? ya. Jadi kan diawali dari perencanaan. Iya, Nah, perencanaan ini sebetulnya begini Mbak Siwi, KPU RI itu yang memiliki perencanaan secara mutlak. Jadi nanti perencanaan akan disebar sampai ke KPU daerah sebagai pelaksana. oh iya ya, Sebagai paham. Jadi kalau kita ada di KPU daerah itu adalah sebagai pelaksana dari kebijakan KPU RI. KPU RI. Jadi ya di awal itu harus direncanakan dulu. Apa-apa yang perlu kita kumpulkan datanya, apa-apa yang perlu kita persiapkan, aplikasi mana saja yang harus kita gunakan nanti. Kemudian pengumpulan data ini bisa melalui sinkronisasi ataupun dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan KPU kabupaten. Iya, Yang selanjutnya adalah kita harus berbicara setelah kita olah. Dari awal kita rencanakan, kita olah, kita harus berbicara tentang bagaimana menyimpan data. Jadi jangan sampai ketika sudah dibuat, sudah dikelola, datanya tidak bisa disimpan. iya, Maka disitulah dibutuhkan suatu sistem yang bisa menampung data, menyimpan data dengan baik dan aman. Yang terakhir, Mbak Siwi, setelah semua itu terjadi, setelah semua itu dilaksanakan adalah menginformasikan kepada publik. Bagaimana informasi ini, data-data ini diinformasikan kepada publik sebagai wujud bahwa keterbukaan informasi kita benar-benar dijalankan dengan baik. Tentunya dengan menggunakan prinsip melindungi hak-hak pribadi. baik. Jadi informasi yang disampaikan ke publik tersebut tidak semuanya ya Pak, dalam tanda kutip harus benar-benar melindungi data pribadi itu tidak semuanya yang informasi tersebut harus dipublikasi. Tidak semuanya. Saya Tetap contohkan, ada batas-batasnya. saya contohkan begini Mbak Siwi. Ya, Di divisi kami, di divisi Rendatin, itu kami melaksanakan atau mengerjakan tentang data pemilih. Jadi di perencanaan itu dari KPU RI itu merencanakan bagaimana data yang akan diolah nanti. Datanya itu namanya kalau di divisi Rendatin tentang data pemilih itu data awal namanya DP4. DP4. Daftar penduduk potensial pemilih. Oh, masih berpotensi atau gimana Pak itu maksudnya? Betul. Potensial pemilih masih perlu diverifikasi apakah memang masuk sebagai data pemilih ataukah perlu dibersihkan atau dihilangkan. Jadi data ini direncanakan, Iya, terus diminta dari Kementerian Dalam Negeri, iya. kemudian diturunkan ke KPU daerah, KPU kabupaten lewat KPU provinsi. Lah data tersebut apakah mutlak hanya menggunakan data DP4? Tentunya tidak. Kenapa? Karena ada instansi-instansi lain terkait yang bisa saja menambah data tersebut. Contohnya TNI Polri. Iya. TNI Polri yang sudah purna itu pasti akan masuk menjadi data pemilih. Iya. Kemudian ada lagi Kementerian Agama, Kemenak. Orang yang sudah menikah di bawah 17 tahun di dalam Dukcapil, di dalam DP4 pasti tidak ada. Karena apa? Karena yang ada di dalam kementerian, di dalam Dukcapil yang dikirimkan sebagai DP4 ke KPU itu adalah data-data yang sudah berusia 17 tahun. Jadi data tersebut
dasarnya itu dari Kemenak. Mm-mm. Jadi kita minta data itu apakah ada data yang menikah sebelum 17 tahun apa tidak. Kalau ada nanti bisa masuk ke dalam daftar pemilih. Kemudian ada lagi, ya ini yang dari masyarakat. Masukan dari masyarakat, misalnya ada orang yang belum masuk, maka dia boleh mengajukan diri untuk bisa menjadi data pemilih, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi setelah itu semua, barulah kita verifikasi, barulah kita koordinasi dengan instansi terkait, tentunya yang di luar Dukcapil. Karena sejatinya KPU itu menggunakan data Dukcapil untuk data pemilih sendiri. Jadi data yang ada di KPU dengan data yang ada di Dukcapil itu Harus sama. Sama. Karena apa? Data yang digunakan KPU adalah datanya milik Dukcapil. Nah, yang berbeda itu yang mana? Yang berbeda itu adalah yang ada di Kemenak. Karena Dukcapil itu tidak bisa pasti sama dengan Kemenak. Terutama yang menikah di bawah 17. Di bawah 17 Kemudian Dukcapil juga tidak bisa harus selalu sama dengan TNI Polri. Karena di Dukcapil si A dengan status kepegawaian sebagai TNI Polri itu tidak secara serta-merta langsung berubah tanpa orangnya merubah sendiri. Makanya itu yang perlu kita sinkronisasi, yang perlu kita validasi agar menjadi data yang valid, tentunya untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya. Oke, berarti di begitu. sini juga memerlukan peran aktif dari masyarakat sendiri itu ya Pak Betul. tentunya. Kemudian tadi juga ditanyakan bahwa pentingnya informasi publik itu harus menjaga jangan sampai ada informasi pribadi yang keluar. Tersampaikan. Ada yang keluar, karena itu menyalahi. Bahkan di KPU sendiri kalau tidak salah Ya. kayaknya betul sih kalau tidak salah itu KPU RI itu mengeluarkan surat tentang data bahwa data itu harus bersumber pada satu pintu. One gate system gitu. Betul. Itu kalau tidak ada surat dinasnya itu nomor 216 tahun 2021. Oke, nanti kita Jadi cek. ya nanti dicek silakan. Jadi semua data yang diminta oleh publik atau oleh masyarakat selama itu sesuai aturan diperbolehkan. Kalau berhubungan dengan data-data yang terlalu pribadi maka tidak boleh. Kalaupun tetap diminta silakan melalui KPU RI karena ada satu pintu. Oke, berarti satu pintu itu harus melalui KPU RI gitu ya Pak ya. Ketika meminta kepada kami akan menyampaikan kepada atasan kami di tingkat provinsi dan tingkat provinsi akan menyampaikan ke pusat. Begitu. Oke, berarti ini juga salah satu implementatif kalau KPU itu adalah lembaga yang bersifat hierarkis nasional. Betul. Oke, itu ya teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ya. Pak. Tadi kan Pak Sigit juga menyampaikan bahwa di dalam pengelolaan data pemilu ini ada satu tahap yang namanya penyimpanan ketika data itu sudah diolah seperti itu. Dan di dalam penyimpanan ini kan pasti kita memerlukan suatu sistem yang namanya sistem informasi ya Pak ya. Betul. Nah, apa saja sih Pak sistem informasi yang digunakan oleh KPU dalam mengelola data pemilu tersebut? Oke. Di pertanyaan sebelumnya kan Mbak Siwi itu bertanya tentang data ya. Kemudian sekarang ditanya dengan sistemnya itu apa. Iya. Kalau berkaitan dengan data pemilih, itu yang digunakan adalah SIDALI. Sistem Informasi Data Pemilih. Oke, jadi semua data tentang pemilih, tentang warga, kalau di sini di Kabupaten Pekalongan, tentang warga Kabupaten Pekalongan, itu tersimpan di sistem yang namanya SIDALI. Kemudian ada lagi yang namanya SIPOL. Yaitu mengurusi tentang partai politik. Jadi semua data partai politik, partai apa saja itu masuk di SIPOL. Kemudian ada lagi SIAKBA. Apa itu Pak SIAKBA? SIAKBA itu pendataan tentang anggota KPU ataupun badan ad hoc. Jadi kemarin Mbak Siwi ya, ketika ada di tahapan itu kan ada namanya penyelenggara pemilu PPK, PPS, itu daftarnya, pendataan awalnya itu
di Siakba. Siakba. Jadi kalau mau daftar menjadi penyelenggara KPU termasuk saya, itu juga daftarnya di Siakba. Tidak bisa bawa dari rumah itu bawa berkas langsung ke KPU mau daftar jadi penyelenggara pemilu. Itu tidak bisa karena memang aturan mainnya seperti itu, harus melalui sistem informasi yang namanya Siakba. Kemudian ada lagi website dan PPID yang menjadi informasi yang disampaikan KPU secara resmi lewat kanal-kanal online kepada publik. Jadi kemarin Mbak Siwi ya, itu kan banyak informasi yang sebetulnya itu tidak pernah terjadi, informasi yang salah bahkan informasi yang hoax tersebar di media sosial. Contohnya Pak? Contohnya misal ketika sudah hari pemungutan suara, itu kan banyak sekali itu media-media yang menyatakan bahwa timnya menang, partai A menang, partai B menang, itu kan banyak sekali. Nah, tolok ukurnya yang paling benar itu yang mana? Kanal-kanal resmi milik KPU. Oke, berarti kalau misalnya ada informasi yang disampaikan selain dari situ, itu udah bukan tanggung jawab kita atas kebenaran yang mereka sampaikan gitu ya Pak ya? Kalau kemarin kan berarti harusnya melihat hasil dari pemilu itu berasal dari aplikasi yang namanya Sirekap. Itu langsung muncul itu di website resminya KPU. Oke. Ada lagi Pak selain itu? Masih banyak sih, karena tidak bisa juga kami sebutkan aplikasi-aplikasinya. Masih sangat banyak. Masih sangat banyak. Dan kemungkinan di pemilu yang akan datang sepertinya bakal bertambah juga ya Pak? Pasti bertambah. Pasti bertambah. Pasti bertambah. Pun yang disebutkan dari Pak Sigit tadi, sebelum pemilu-pemilu sebelumnya pun itu juga mengalami perkembangan-perkembangan seperti itu ya Pak ya? Jelas mengalami perkembangan. Oke. Untuk yang selanjutnya Pak, tadi kan ketika kita memberikan informasi kepada masyarakat seperti itu harus dipastikan bahwa informasi yang disampaikan itu adalah akurat dan sangat-sangat terpercaya. Bagaimana langkah dari KPU untuk memastikan data yang disampaikan kepada masyarakat itu sifatnya akurat dan transparan, Pak? Pertama, itu harus dilakukan verifikasi berlapis. Iya. Sebagai contoh, ketika pemilu selesai, KPU itu kan mengumumkan perolehan suara. Iya. Iya kan? Itu bisa dilakukan pada hari itu tidak tunggu semua selesai dulu. Terus bisa dilakukan besok tidak tunggu semua direkapitulasi dulu. Dari bawah, dari desa, kecamatan, semua sampai ke kabupaten itu harus selesai. Ketika proses rekapitulasi selesai, sudah diputuskan, sudah diplenokan, ada hasilnya, baru kita sampaikan. Oke, baru kita sampaikan kepada publik. Jadi yang namanya verifikasi berlapis salah satu contohnya adalah itu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan keterlacakan data. Keterlacakan data yang seperti apa? Maksudnya setiap perubahan yang terjadi itu ada jejak auditnya. Jadi jangan sampai satu peristiwa atau satu laporan ada tapi kita tidak tahu kok ini kok kayaknya berbeda dengan yang kemarin. Lah perbedaannya terletak di mana? Apakah kita sudah pernah merubah? Apakah kita sudah pernah mengkoreksi? Nah, hal-hal yang seperti itu yang butuh kita dokumentasikan. Jadi keterlacakan data tetap bisa kita ketahui kapan saja. Kemudian yang terakhir ini menjadi sangat penting yaitu partisipasi publik. Karena apa? Karena masyarakat itu diberi ruang yang sangat lebar. Ruang yang sangat lebar untuk mereka memberikan masukan dan pendapatnya. Jika terjadi ada sesuatu yang kurang pas, ada yang mereka tidak ketahui, kemudian
ingin tahu bisa memberikan masukan, bisa bertanya kepada KPU. Ada yang terjadi dan kami mungkin ada tidak sesuai, mereka bisa memberikan masukan. Begitu. Baik, baik, baik. Ada lagi, Pak? Cukup. Cukup ya? Ya. Oke. Sangat-sangat ini ya. Berarti ketika kita itu mau menyampaikan informasi kepada masyarakat, benar-benar sudah dipastikan bahwa informasi tersebut adalah akurat dan transparan. Dan ternyata untuk memastikan data yang disampaikan kepada masyarakat ini tidak hanya melalui satu langkah saja, tapi banyak langkah yang ditempuh oleh KPU. Dan tentunya itu adalah salah satu cara KPU untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Ya. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya, tadi kan Pak Sigit menyampaikan bahwa dalam pengelolaan data pemilu itu banyak sekali ya Pak yang dikelola. Contohnya dari data partai politik, data pemilih, kemudian data dari badan ad hoc seperti itu dikelola di masing-masing sistem informasi yang sudah dibuat oleh KPU sendiri. Iya, betul. Dan dalam mengelola data-data pemilu itu kan pasti ada tantangan-tantangannya sendiri ya Pak ya. Betul. Kalau menurut Pak Sigit sendiri, tantangan terbesar di dalam mengelola data pemilu itu apa saja? Yang pertama itu adalah dinamika penduduk. Dinamika penduduk. Orang yang meninggal hari ini dan orang yang lahir hari ini kita tidak tahu. Oke, siap. Bahkan pemilik data yang sesungguhnya Dukcapil, mereka pun tidak bisa tahu secara seketika. Pasti ya bertahap gitu ya Pak ya? Meninggal atau lahirnya seseorang itu Dukcapil itu tahu kalau ada yang melapor. Oh, Iya enggak? Iya. Kalau ada hari ini ada yang melahirkan, Capil tahu enggak? Ya enggak. Kecuali Harus memang ada yang dilaporkan melapor. untuk membuatkan KK, membuatkan akte baru tahu. Oke. Kematian pun seperti itu. Jadi dinamika ini menjadi hal yang pertama. Karena apa? Itu berefek, berimbas pada banyak hal. Pertama, bisa berimbas pada data pemilih. Yang kedua, bisa berimbas kepada kursi di parlemen. Kalau sekarang itu kan kursinya ada 45 di Kabupaten Pekalongan. Besok tahun 2029 kita kan tidak tahu penduduknya sudah bertambah atau belum. Iya. Kalau sudah di atas 1 juta itu berarti bertambah 5 kursi. Kemudian tantangan yang lain adalah literasi digital. Banyak warga kita memang yang kurang dalam literasi digital. Mereka itu hanya mendengarkan informasi dari mulut ke mulut. Tanpa di cross check terlebih dahulu. Tanpa di cross check terlebih dahulu. Yang ini dikhawatirkan ketika sumber informasi itu tidak bisa dipercaya. Kemudian ditelan mentah-mentah dan itu akan menjadi hoax. Nah, hoax itu adalah tantangan yang selanjutnya. Karena kita tidak bisa mencegah hoax itu berhenti. Iya. Kita hanya bisa menyiasati dengan memberikan informasi yang benar. Makanya kami dari KPU itu selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan harus didasarkan pada hal-hal yang atau dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Sebagai contoh ya kanal-kanal resmi KPU. Oke, kembali lagi ya. Iya. Kalau informasi yang sangat resmi, informasi yang sangat resmi itu pasti disampaikan oleh kanal-kanal resmi dari KPU sendiri. Betul. Dan tadi kan Pak Sigit menyebutkan juga peran masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilu itu sangat penting ya. Iya, betul. Nah, peran masyarakat dan media dalam menjaga kualitas informasi pemilu itu seberapa penting Pak menurut Bapak? Sangat penting. Karena kalau saya ingat waktu saya SD, ini waktu saya SD ya. Iya, udah berapa tahun yang lalu itu Pak? Nggak tahu dah, berapa tahun yang lalu. Itu guru-guru saya itu mengatakan begini, sering-seringlah membaca. Karena apa? Buku itu adalah jendela pengetahuan dunia. Jendela dunia. Jendela buat kamu melihat dunia. Tapi sekarang Mbak Siwi,
yang menjadi nomor satu itu bukan buku, bukan membaca, tapi apa? Media. Apalagi Karena sosial media. menurut saya, bagi Iya. saya ini ya, Iya. media itu bukan cuma jendela, tapi pintu. Jendela tapi pintu. Kalau jendela itu kita hanya bisa melihat. Tapi kalau pintu, Kalau media itu pintu, kita langsung bisa keluar masuk dengan mudah. oke, analoginya sangat-sangat Ya. ini ya. Jadi kenapa filosofis. media itu penting? Karena jangankan orang dewasa, anak kecil SD aja sudah pegang gadget. Mereka sudah bermain dengan media, mereka sudah bermain dengan aplikasi-aplikasi media, baik itu di TikTok dan lain sebagainya. Jadi media sangat penting bagi KPU. Jadi KPU itu selalu menggandeng media untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar berkaitan dengan kepemiluan. Dengan kepemiluan. Baik. Kemudian masyarakat, tadi kan disebutkan juga Iya, masyarakat, pentingnya masyarakat. masyarakat itu seperti apa. Nah, masyarakat juga luar biasa pentingnya. Kami di KPU itu selalu turun ke lapangan dalam melaksanakan yang namanya pendidikan demokrasi. Tujuannya untuk apa? Agar masyarakat itu tidak salah menafsirkan berita yang beredar. Agar masyarakat itu lebih cerdas dalam memilih. Agar masyarakat itu tidak mudah termakan berita hoax. Jadi masyarakat perannya sangat penting. Ketika masyarakat sudah bisa memfilter berita yang masuk kepada mereka, yang datang kepada mereka, maka itu sangat membantu kami di KPU. Oke, masyarakat yang cerdas. Masyarakat cerdas. Masyarakat yang cerdas tentunya akan berdampak besar juga terhadap pengelolaan kepemiluan seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, terkait dengan ini Pak, penyelenggaraan pemilu ke depan ya. Ya. Apalagi ini kan udah di tahun 2026, berarti 27, 28, 29. 29. Itu tinggal menghitung hari istilahnya, apalagi apalagi kita sebagai pihak penyelenggara pemilu seperti itu. Nah, untuk ke depan nih Pak, arah pengelolaan data pemilu itu apakah sudah ada bayangan seperti apa? Apalagi kita sebagai pihak penyelenggara pemilu. Iya. Seperti itu. Saya meyakini bukan hanya orang, tapi juga instansi. Iya. Mereka akan tetap bertahan dan tetap berdiri tegak ketika mengikuti perkembangan zaman. Jika ada yang tidak mengikuti perkembangan zaman, artinya itu menolak dengan kemajuan, maka dia akan jatuh dengan cepat. Jadi saya meyakini ke depan KPU Kabupaten Pekalongan, bahkan semua instansi akan melakukan digitalisasi penuh. Karena apa? Zamannya bukan zaman dokumentasi manual. Zamannya bukan zaman pena menulis di atas kertas. Oke. Kita semua pakai elektronik, kita semua pakai media, kita semua pakai digital. Jadi kalau mau maju, kita harus mengikuti zaman. Itu yang pertama. Dan saya kira juga KPU akan melaksanakan hal yang demikian. Kemudian integrasi data secara nasional. Integrasi data secara nasional artinya ketika kita mencari informasi KPU, meskipun dimanapun berada, kita akan tetap bisa mengetahui semuanya. Apalagi sekarang itu KPU RI itu sedang membuat big data, yang isinya seluruh informasi tentang pemilu. Di situ satu tempat, satu kanal bisa mengetahui secara nasional. Ini sedang dikembangkan. Itu sebetulnya sudah dikembangkan dari tahun-tahun kemarin. Hanya saja memang butuh waktu untuk pengujian. Karena jangan sampai ketika sudah dilempar ke publik terjadi masalah. Begitu Mbak Siwi. Oke, jangan menolak dengan apa tadi Pak, perkembangan zaman ya? Iya. Tetap harus berkembang dan menyesuaikan dengan apa yang ada di zaman tersebut. Betul. Oke, tidak terasa Pak Sigit, itu adalah pertanyaan terakhir di dalam podcast Bisik kali ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi terima kasih banyak Pak Ya. Sigit sudah meluangkan waktunya dan sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan divisi perencanaan data dan informasi, dan
Penjelasan tersebut sangat komprehensif, tentunya akan membuka wawasan kita lebih luas. Seperti itu. Dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa di balik layar pemilu terdapat kerja besar dalam mengelola data dan informasi. Akurasi dan transparansi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal integritas, profesionalisme, dan partisipasi publik. Semoga podcast Bisik kali ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan penyelenggara pemilu. Saya, Siwi, selaku host mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sigit Prayitno dan seluruh pendengar podcast Bisik. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih teman pemilih sudah mengikuti hingga akhir dan jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Karena akan ada banyak tema yang sangat menarik seputar demokrasi dan kepemiluan yang tentunya informatif, edukatif, dan terpercaya. Saya Siwi pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi